Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Baik, Sehat, Pak. Pak. Sangat baik, Pak. Ya, alhamdulillah. Ya, sekarang sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Baik, Pak. Baiklah, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya, sekarang kita absen. Masita Selini, Hadir, Pak. Safitri, Hadir, Pak. Deki, Putra. Hadir, Pak. Tidak ada yang libur. Hadir, Pak. Jadi sebelum kita mengawali pelajaran, ya silakan dibagi kelompoknya, ya, yang mana terdiri dari 5 kelompok. Ya, kelompok pertama yaitunya Mairiza Hamda, yang kedua Diska Monalisa, yang ketiga Rizky Suhatris. Kelompok kedua itunya Deki, yang kedua Rosa Hela, yang ketiga Etik Mandasari. Kelompok ketiga, yang pertama Safitri, Ya, Pak. yang kedua Mira Susanti, yang ketiga adalah Jannatul Aini. Kelompok 4 Yeni Fitri, yang kedua Filtra Yeni, yang ketiga adalah Mutamimul Hayati. Kelompok 5, yang pertama adalah Zulfikri, yang kedua adalah Beki Sonata, yang ketiga adalah Nasrul. Ya, silakan duduk per kelompok. Baik, Baik, Pak. Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya. Jadi, nanti Bapak akan memutarkan video. Silakan nanti ya menjawab pertanyaan yang Bapak berikan kepada masing-masing kelompok. Ya, sekarang sama-sama kita saksikan video yang Bapak putar nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Tahukah kalian ini hewan apa? Ya, betul, ini adalah domba atau kambing. Lalu kenapa saya kasih tahu kalian tentang hewan ini? Ya, pada materi kali ini saya akan membahas tentang akikoh. Tentunya ada hubungannya dengan hewan ini. Akikoh secara bahasa adalah memutus atau melubangi. Sedangkan secara syariat artinya makna dari akikoh adalah menyembelih kambing atau domba sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas lahirnya anak, baik laki-laki maupun perempuan. Yang terakhir adalah akikoh sebagai sarana menampakkan rasa gembira dalam melaksanakan syariat Islam serta memperkuat tali silaturahim di antara anggota masyarakat.
Itulah tadi beberapa hikmah yang dapat kita ambil dari materi akikoh. Ya, sudah menyaksikan dengan video tadi. Sudah, Sudah, Pak. Pak. Sudah, Pak. Ya, dari video tadi, maka Bapak akan mengajukan pertanyaan yang berbeda untuk tiap kelompok. Yang mana untuk kelompok 1, silakan dicari ya dari video tadi apa yang dimaksud atau apa pengertian dari akikah. Kemudian untuk kelompok 2, ya pertanyaannya adalah dalam masyarakat modern banyak orang yang tidak melaksanakan akikah dengan alasan ekonomi. Bagaimana pendapat kelompok 2 tentang hal ini? Nanti dijelaskan. Ya, pertanyaan yang ketiga, ya kenapa atau mengapa akikah dianjurkan dilakukan pada hari ke-7 setelah kelahiran seorang anak? Nanti kelompok 3 silakan jelaskan pendapatnya. Yang keempat adalah apa saja manfaat yang didapat dari pelaksanaan akikah? Nanti dijelaskan oleh kelompok 4. Kemudian yang kelompok 5, bagaimana cara mengajarkan nilai-nilai akikah kepada anak-anak di era modern ini yang tentu terpengaruh banyak yang terpengaruh oleh kemajuan zaman yang mungkin sebagian sudah melupakan akikah. Nanti kelompok 5 silakan dicari jawabannya secara bersama. Bisa dipahami? Bisa, Sudah, Pak. Pak. Ya, Bapak kasih waktu untuk mencari jawabannya secara berkelompok. Kemana? Sudah dapat jawabannya? Sudah, Sudah, Pak. Pak. Ya, silakan kepada kelompok 1 ajukan jawaban dari pertanyaan yang Bapak ajukan tadi. Silakan ditunjuk perwakilan kelompoknya untuk memberikan jawaban. Ya, silakan. Kelompok 1. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang mana tadi yang sesuai dengan tugas yang Bapak berikan untuk kelompok 1 itu apa itu akikah. Menurut kami, hasil diskusi kami, akikah adalah melakukan penyembelihan terhadap hewan untuk anak yang baru lahir sebagai wujud syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu menurut kami dari kelompok 1 tentang akikah, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jawaban yang sangat bagus. Ya, nanti kita akan mencari jawabannya secara bersama. Sekarang silakan kelompok 2. Baik, Pak. Saya yang akan membacakan, Pak. Ya, kan? Ya, Pak. Baiklah, teman-teman semuanya. Kami perwakilan dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Yang mana soal yang diberikan oleh Bapak, yaitu dalam masyarakat modern, banyak orang yang tidak melaksanakan akikah dengan alasan ekonominya. Bagaimana pendapatmu tentang hal ini? Coba dijelaskan. Nah, di sini kami berdiskusi sejenak. Maka kami memutuskan di sini kalau alasannya dari segi ekonomi
itu merupakan suatu hal yang wajar. Kenapa demikian? Kembali kita kepada hukum dari akikah itu, yaitu sunnah muakkad, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan jika kita memiliki suatu kemampuan untuk melaksanakan akikah tersebut, yang merupakan bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Sedangkan kita yang tidak memiliki kemampuan, maka kita tidak perlu merasa berdosa, dan dengan niat untuk melaksanakannya saja sudah mendapatkan pahala. Jadi ketika kita tidak mampu, jangan kita beranggapan, oh saya sudah berdosa. Tidak. Jadi hasil diskusi kelompok kami yang sebentar ini, Pak. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jawaban yang sangat bagus dari kelompok 2. Sekarang Bapak minta jawaban dari kelompok 3. Silakan salah satu yang mewakili ajukan jawabannya. Baiklah Pak, saya mewakili teman-teman dari kelompok 3 mau menyampaikan hasil diskusi kami. Yang mana tadi Bapak bertanya, mengapa akikah itu dianjurkan pada hari ke-7 setelah kelahiran. Nah, menurut kami bersama dengan kelompok 3, anjuran untuk melaksanakan akikah pada hari ke-7 setelah kelahiran itu didasarkan pada sunnah Nabi Muhammad SAW. Namun, jika tidak memungkinkan pada hari ke-7, akikah boleh dilakukan pada hari ke-14, ke-21, atau bahkan setelahnya. Pelaksanaan akikah pada hari ke-7 memiliki makna simbolik, yaitu sebagai tanda bahwa bayi tersebut telah memasuki kehidupan di dunia dan menjadi bagian dari umat Islam. Demikianlah hasil diskusi kami dari kelompok 3, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jawaban yang sangat bagus dari kelompok 3. Sekarang Bapak minta jawaban dari kelompok 4. Ya, silakan salah satu yang mewakili dari kelompok 4, ya, kemukakan jawabannya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mendiskusikan terkait dari hikmah pelaksana akikah dan saya yang akan mewakilkan menyampaikan jawabannya. Adapun hikmah dari pelaksanaan akikah yang pertama adalah bentuk takarub atau pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersyukur atas kelahiran anak. Yang kedua, hikmahnya itu untuk menyempurnakan agama Islam. Yang ketiga, sebagai mewujudkan rasa kegembiraan kita. Dan juga salah satu cara untuk mempererat hubungan silaturahmi. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Bapak minta kepada kelompok terakhir, yaitu kelompok 5, untuk memberikan jawabannya. Silakan yang mewakili dari kelompok 5 ajukan jawabannya. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami perwakilan dari kelompok 5 akan mempresentasikan terkait dengan pertanyaan yang telah diberikan. Yang mana pertanyaannya adalah bagaimana cara mengajarkan nilai-nilai akikah kepada anak di era modern saat ini. Nah, hasil diskusi kami yaitu yang pertama adalah menceritakan tentang kisah akikah sebagaimana cerita tentang kisah Nabi Muhammad yang diakikahkan oleh ayahnya. Kemudian yang kedua, membawa anak ke acara akikah ini juga merupakan salah satu bentuk menerapkan nilai-nilai akikah kepada anak-anak di zaman modern ini. Jawaban yang sangat bagus dari kelompok 5. Jadi di sini ya memang dapat kita simpulkan, atau Bapak akan coba menjelaskan dari jawaban anak-anak semua tadi. Yang mana yang pertama memang adalah
pengertian akikah, ya, secara pengertian akikah tentu bisa kita artikan adalah sebuah ibadah sunnah yang dilakukan oleh orang tua setelah kelahiran seorang anak. Ya, maka secara bahasa, akikah berasal dari bahasa Arab, yaitunya aqqa, yang artinya potong. Nah, jadi dalam agama Islam, ya akikah juga diartikan sebagai penyembelihan hewan atau pemotongan hewan sebagai bentuk rasa syukur atas kelahiran seorang anak. Hukum dari akikah tersebut adalah sunnah muakkad atau sunnah yang sangat dianjurkan. Tentu yang sangat dianjurkan tersebut tentu adalah bagi orang-orang yang mampu. Sedangkan bagi orang yang belum mampu, tentu tidak ada kewajiban. Dalil dari akikah ini itu sangat banyak yang terdapat dari hadis Rasulullah. Salah satunya adalah dari Salman bin Amir Ad-Dabi, yang mana artinya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akikah dilaksanakan karena kelahiran bayi, maka sembelilah hewan dan hilangkanlah semua gangguan darinya. Ya, inilah salah satu dalil dari akikah tersebut. Tata cara pelaksanaan akikah. Ya, yang pertama, tentu seorang orang tua meniatkan akikah tersebut untuk anaknya. Ya, dengan meniatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, menyembelih hewan. Ya, menyembelih hewan sesuai dengan ketentuan yang telah dijelaskan pada minggu sebelumnya, bahwa dalam penyembelihan hewan ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Kemudian yang ketiga adalah mencukur rambut bayi. Ya, rambut bayi ini dicukur sebagian sebagai simbol kesucian dari seorang anak. Karena memang kita tahu bahwa anak itu lahir dalam keadaan suci seperti kertas putih yang belum dituliskan apa-apa. Dari penjelasan Bapak tadi, kami kelompok 4 udah paham, Pak. Cuman ada sedikit yang kami ragukan, Pak. Tadi kan menyembelih akikah itu 2 untuk laki-laki, 1 untuk perempuan. Kalau misalnya 1 untuk laki-laki, itu udah tercukupkan, Kak, Pak? Nah, kemudian kalau dipotong rambutnya, kalau seandainya perempuan itu, apakah dipotong habis juga atau gimana, Pak? Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis tadi, dan juga hukum sunnah, bahwa hukum dari akikah tersebut bahwa untuk seorang anak laki-laki ya adalah 2 ekor kambing atau domba. Sedangkan untuk anak perempuan adalah 1 ekor. Dan ketika melahirkan seorang anak laki-laki dan hanya sanggup melaksanakan akikah untuk 1 orang, sesuai dengan ketentuan hukumnya tadi, bahwa hukumnya adalah sunnah muakkad atau sunnah yang sangat dianjurkan. Kalau kita hanya segitu mampunya, tidak apa-apa, kita potong 1 ekor. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, maka ada beberapa tugas yang Bapak berikan ya untuk dikerjakan di rumah. Itu silakan dijemput ketua kelasnya, sudah ada Bapak buatkan fotokopinya, silakan dijemput ke depan, kemudian dibagikan kepada seluruh teman-temannya. Tidak ada yang tidak mendapat. Ya, silakan Oke, kedua kelas jemput ke depan. Terima kasih, Pak. Ya, nanti minggu depan Bapak
kita kumpulkan semuanya tugas-tugas tersebut. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Ya, Pak. Nya sendiri-sendiri. Karena dibagikan itu tadi sendiri-sendiri. Ya, Pak. Nggak bisa dipahami? Bisa, Pak. Ya, Pak. Mengakhiri pelajaran kita. Ya, silakan kepada yang Bapak tunjuk, silakan nanti dijawab pertanyaan yang Bapak berikan. Nah, kepada Safitri, silakan sebutkan apa yang dimaksud dengan akikah. Akikah adalah melakukan penyembelihan terhadap hewan untuk anak yang baru lahir sebagai wujud rasa syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah kepada orang tuanya, Pak. Ya, bagus. Sekarang Bapak minta kepada Diska Monalisa untuk menjawab berapa ekor kambing yang harus diakikahkan atau yang harus dipotong oleh orang tua ketika melahirkan seorang anak laki-laki. Baik, Pak. Kambing yang diapakan untuk anak perempuan 1 ekor kambing dan untuk anak laki-laki 2 ekor kambing, Pak. Ya, bagus. Nah, kemudian selanjutnya Janatul Aini. Ya, tolong sebutkan waktu yang pada waktu penyembelihan atau pelaksanaan akikah. Mikrofon. Waktu penyembelihan akikah yaitu berumur 7 hari, 14 hari, dan 21 hari, Pak. Ya, bagus. Nah, berarti dari poster secara lisan tadi, dapat kita ambil kesimpulan bahwa umumnya anak-anak Bapak sudah memahami tentang materi akikah ini. Nah, kemudian untuk materi selanjutnya, kita akan membahas tentang masalah kurban. Nah, jadi sebelum kita memasuki pelajarannya, nanti juga kepada anak Bapak silakan dibaca materi tentang kurban ini nantinya di rumah. Setelah selesai melaksanakan tugas yang Bapak berikan tadi, lanjutkan dengan membaca materi tentang kurban di rumah nanti. Baik, untuk pelajar pertemuan kita kali ini, kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, silakan kepada ketua kelas, ya kembali pimpin doanya. Baiklah, dengan berakhirnya pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita tutup dengan membacakan doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.